Pernah ngebayang gak sih lo, di zaman sekarang masih ada siswa SD yang harus ngerjain tugas di lantai gara-gara belum bayar SPP? Miris banget kan? Sini gue bantu ringkasin beritanya biar lo gak ketinggalan informasinya. Pendidikan itu kan katanya hak semua orang ya, tapi kalau ngeliat berita kayak gini rasanya kok jauh banget sama kenyataan. Bayangin, anak-anak kecil yang seharusnya belajar dengan nyaman malah diperlakukan guru kayak gitu. Guru-gurunya yang seharusnya jadi pelindung buat mereka malah bikin mereka ngerasa dihukum cuman karena nggak bayar SPP. Ini ironis banget. Kasus kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Banyak anak-anak di Indonesia yang akhirnya kesulitan mengakses pendidikan cuma gara-gara masalah biaya. Padahal pendidikan itu kan seharusnya jadi jembatan buat keluar dari kemiskinan, bukan malah jadi beban tambahan. Coba bandingkan sama negara maju. Di sana fokusnya tuh gimana caranya semua anak dapat pendidikan yang merata. Bahkan mereka punya subsidi biar orang tua nggak keberatan. Sedangkan di sini anak-anak malah dijauhin dari pendidikan cuma karena masalah administrasi. Gue jadi ingat kasus di Malang beberapa waktu yang lalu. Seorang guru honorer yang malah eksploitasi anak muridnya dengan modus bimbingan belajar. Padahal itu cuma kedok buat pelecehan. Terus ada lagi kasus guru yang viral karena meminta uang tebusan dari orang tua murid yang nilainya sengaja dikurangin di raport biar dianggap gagal dan terpaksa ikut les private yang dia adain sendiri buat cari cuan. Ini lebih miris kan? Jadi guru itu kan seharusnya jadi orang tua kedua ya di sekolah. Kalau anak-anak diperlakukan kayak gini, integritasnya sebagai pendidik jadi dipertanyakan. Apa dia ngajar cuman karena pekerjaan atau beneran peduli sama masa depan mereka? Sebenarnya masalah ini gak cuma masalah sistem aja, tapi juga soal hati nurani. Kita harus mulai mikir, mereka jadi guru itu cuma ngajarin teori aja atau jadi pendidik yang beneran ngajarin kehidupan? Karena pendidik bukan cuma soal teori, tapi juga soal kasih sayang dan keadilan. Jangan sampai anak-anak yang harusnya jadi masa depan bangsa malah kehilangan harapan cuma gara-gara kayak gini. Kalau kalian juga miris sama berita kayak gini, yuk kita sama-sama jadi bagian dari perubahan. Mulai dari diri sendiri, dari cara kita memperlakukan orang lain, dan dari suara kita yang memperjuangkan keadilan buat mereka. Kalau kalian ada yang profesinya sebagai guru, gue pesan jadilah guru yang bisa mengarahkan murid ke hal yang lebih membanggakan. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Jadi gimana menurut lo? Gue pengen dengar pendapat lo di komentar.